Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih membahas masalah Ramadan menika Pak Prof Imam. Jadi orang lupa bahwa di dalam bulan Ramadan 30 hari ini sebenarnya penuh dengan nuansa pendidikan. Ceramah-ceramah di mana-mana, di TV, di masjid, bahkan di rumah-rumah seharusnya itu pendidikan lebih intens. Mungkin memberi contoh itu tadi, karena biasanya kan kalau bukan puasa itu kan bapak ibunya hilang. Ada banyak kegiatan. Biasanya direm ketika 30 hari ini. Kegiatan bapaknya kurang, ibunya juga tidak terlalu banyak arisan. Terus pun mudah-mudahan puasa ini menjadikan keluarga dan masyarakat ini, masjid-masjid menjadi media atau wahana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Habib, kalau Mas Habib bicara tentang puasa dan pendidikan, memang puasa sendiri ya pendidikan. Pendidikan, menjalankan puasa ini pendidikan. Coba Mas Habib, kita ini seringkali punya gambaran yang salah ya. Tentang pendidikan itu tadi, tentang manusia. Oh, manusia. Manusia itu kita anggap bisa kita bentuk menjadi jujur, bisa menjadi ikhlas, bisa menjadi sabar lewat pendidikan. Terus. Gitu kan? Padahal sebetulnya tidak bisa, Mas Habib. Tidak bisa. Kalau hanya sekedar budi yang saya katakan tadi, yang sifatnya itu dilatih bisa, tapi tidak konstan ya. Bisa cepat berubah. Bisa berubah. Kita ini kan ingin toh semua bangsa kita, pemimpin bangsa kita itu ingin ada kejujuran, ada kesabaran, ada keikhlasan, ada istiqomah. Lalu kemudian itu sudah betul, memang harusnya begitu. Hanya mungkin yang belum dipikirkan itu tentang cara sebetulnya. Dikira kalau orang sudah ngerti kejujuran, otomatis itu lalu diberi penerangan tentang jujur, dicarikan ayat Quran, dicarikan hadis Nabi tentang kejujuran, bahkan anak-anak disuruh ngapalkan, itu sudah otomatis jujur, padahal belum itu. Dianggap kalau sudah dikasih ayat Quran tentang sabar, lalu menjadi sabar. Ya belum. Kalau dikasih ayat-ayat tentang keikhlasan, suruh ngapalkan, dihafal surat tentang keikhlasan, tentang kesabaran. Tetapi dia juga bisa. Karena ini tentang sabar, tentang ikhlas, tentang jujur itu sebetulnya kan wilayah rohani, Mas Habib. Bersumber dari yang apa dari dalam dada ini. Kalau itu wilayah rohani, maka lalu itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah dan Rasul. Makanya Quran mengatakan yas'alunaka aniru, manakala engkau ditanya tentang ruh, maka kuliru. Katakan bahwa ruh itu min amri robbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi sebetulnya kalau sudah urusan yang ada di dalam dada ini sebetulnya adalah urusan Allah dan Rasulnya itu. Kenapa puasa? Gitu kan? Puasa itu kan untuk meraih takwa. Kan tidak cukup. Lalu kemudian hanya dibilang harus bertakwa. Takwa itu definisinya begini. Kan itu kan? Tidak cukup. Maka lalu kemudian harus berpuasa. Puasa itulah masih la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah pendidikan ruhani untuk meraih derajat takwa itu. Jadi mestinya ini menyadarkan kita semua bahwa memang agama itu adalah sarana untuk menjadi bagus, untuk menjadi berakhlak mulia. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Agar akhlaknya bagus gimana? Maka lalu harus syahadat, harus selalu sholat, harus selalu puasa, harus zakat, harus haji. Ini semua adalah pendidikan untuk meraih ketakwaan, untuk menjadikan yang gelap ini lalu kemudian bisa memenangkan cahaya yang berada di dalam kegelapan ini, dalam hati kita tadi yang gelap tadi, itu bisa terang, bisa keluar. Akhirnya menjadi bercahaya kelihatan dia. Dia tahu jalan.
Dia agar menjadi tahu jalan. Hidup ini tahu jalan. Jalan kemana? Jalan menuju ke Allah dan Rasul. Jalan menuju ke Allah dan Rasul. Itu adalah agama sebetulnya itu. Karena itu kalau Mas Habib, bagaimana puasa itu dikaitkan dengan pendidikan? Ya memang itu. Puasa itu adalah pendidikan rohani. Yang lalu lulusnya lalu menjadi takwa itu. Dan bukan hanya diceramain saja. Bukan, ceramah itu tidak mempan. Mas Habib, ya. Seringkali kita ini mengira bahwa orang itu kalau dinasehati itu lalu berubah. Belum tentu. Manusia itu dinasehati malah tersinggung. Oh, kadang-kadang. Iya kan? Cobalah, kita ini kan udah punya istri kan udah lama. Gitu ya. Iya kan? Kita ini kan punya istri kan sudah lama. Istri kita punya suami kita juga sudah lama. Tapi apakah lalu kemudian istri kita ini bisa kita nasihati? Kalau istri kita nasihati 2 kalimat, dia nanti membalas 5-6 kalimat. Iya kan? Tidak saja istri, suami kita ini kalau dinasihati istri juga tidak bisa. Kamu ini apa saja kalau nasihati saya? Hati ini tahu apa? Ini karena memang ini ada penyakit, Mas Habib. Fi qulubihi maradun. Itu kan di dalam hati itu ada penyakit yang tidak mau di pantang kerendahan, pantang kelintasan, pantang kekurangan. Dinasihati itu kan merasa kurang, Mas Habib. Dianggap kurang itu loh, tidak mau. Tidak mau kalah. Kalau dinasihati itu kan merasa dikalahin, Mas Habib. Tidak mau sebetulnya kita ini. Jadi caranya gimana? Ya jangan dinasihati ya tetaplah nasihat tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Tapi itu tidak akan merubah keadaan. Makanya dulu kan saya bilang, Mas Habib ya, jangan dikira, tapi ini hanya juk sajalah untuk memudahkan aja agar pemahaman. Saya katakan, kalau untuk memperbaiki akhlak, pendidikan ini tidak cukup sebetulnya. Tidak cukup. Kalau lalu, ya boleh-boleh aja lah kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, Pak Menteri ngomong bahwa itu pendidikan kita untuk membangun akhlak. Tapi tidak selalu berhasil, Mas Habib. Kalau pendidikan itu bisa melahirkan, membangun akhlak yang bagus. Seharusnya yang akhlaknya bagus itu kan S3, Mas Habib. Kan S3. Bukan. Tapi kenapa? Karena S3 itu paling lama berada di dunia pendidikan, mengenyam pendidikan. Mulai dari TK itu. Ya. Mestinya yang jujur. Nah, tandanya akhlak bagus kan jujur. Yang jujur itu S3 padahal enggak. Tapi ternyata yang jujur ada itu juga kepala TK. Iya kan? Kalau TK itu coba kita tanya. Anak-anak, siapa yang hari ini sangunya 5.000 angkat tangan? Angkat tangan. Iya kan? Tapi di sakunya nanti 5.000, Mas Habib. Yang 10.000 siapa anak-anak? Anak TK. Saya Bu Guru, nanti di sakunya ya Bu Guru. Ya 10.000. Tapi kalau S2, S3 ditanya gitu apa ya? Belum tentu cocok itu, Mas Habib. Sudah banyak kebohongan. Ya, saya kan bertanya itu, Bu, ayo kepala dinas pendidikan saya ajak ya. Ya, bukan untuk apa ya, saya ngajak untuk mencari jalan keluar. Bukan untuk merendahkan, mencari jalan keluar. Bagaimana agar pendidikan ini betul-betul memberikan hasil. Saya ajak ngamati, coba Ibu kan lama menjabat di dinas pendidikan. Ayo kita bandingkan anak TK sama anak SD itu nakal mana? Kok rasa-rasanya nakal SD dibanding SMP? Nakal SMP. Lebih banyak dibanding SMA. Lebih banyak. Kok rasanya nakal SMA? Kalau dengan S1, Bu. Untung aku enggak ngurus S1. Saya sampai pada tingkat SMA katanya itu kan. Nah, itu. Berarti kalau begitu makin tinggi makin nakal. Karena apa, Bu? Karena ini memang urusan belum disentuh hatinya. Memang susah ini. Nah, itu jangan dikira lalu kalau pendidikannya jenjangnya makin tinggi lalu kemudian makin jujur. Dan sekarang kan sudah ketahuan jenderal-jenderal, dokter-dokter gitu kan, pejabat, profesor
rektor saja masuk penjara. Ketika dari camat mungkin dia hebat ya, tetapi ketika jadi Sekarang gubernur kan kita kan sekarang kan mendengar nggak Mas Habib? Gubernur masuk penjara, bupati wali kota masuk penjara, rektor, profesor masuk penjara, jenderal masuk penjara. Jadi ini memang ini. Makanya saya ajak renungkan, itu kan. Atau ajak renungan begini, apa namanya, kalau waktu masih ada ujian nasional dulu Mas Habib. Kepala sekolah aja kan tidak dipercaya itu bawa soal itu. Iya. Kan harus polisi. Titipkan di kantor polisi soal. Kurang apa? Tekan ujian itu kan tidak boleh buku-buku, HP dibawa masuk. Tempat duduknya harus jarang-jarang, kan itu kan? Lalu kemudian pengawasnya tidak hanya satu, tapi ya 2, kadang bahkan juga 3. Untuk apa Mas Habib itu? Untuk apa? Supaya jujur, supaya tidak nyontek. Perkaranya itu hanya nyontek. Kalau nyontek itu paling-paling karena 1 baris, 2 baris. Gitu kan? Jadi anak-anak kita itu merekayasa, menata, meminit ujian itu kayak seperti itu, sebetulnya agar anak-anak tidak nyontek. Itu aja. Begitu sederhana banget. Tapi prosedurnya waduh, mahal. Dijaga jujur dan mahal. Itu mahal banget. Mahal. Mahal. Nah, pertanyaannya apa S2, S3 itu tidak nyontek? Tidak. Banyak. Tapi copy paste. Tidak nyontek tapi copy paste. Kalau copy paste 1 bab. Plagiat. Iya, plagiat. Sehingga lalu kemudian ada mesin untuk ngecek itu kan. Apa itu namanya Mas Habib? Plagiasi. Ngecek plagiasi itu loh. Karena harus dicek dulu kan. Berapa persen plagiasinya. Tidak beres. Tidak beres. Itu karena dia tidak saja nyontek, tapi copy paste. Pendidikan makin tinggi malah makin ini. Nah, saya bukan merendahkan lembaga pendidikan, Mas Habib. Saya hanya ingin mengatakan memang urusan-urusan kejujuran, urusan kesabaran, urusan keikhlasan, urusan amanah itu adalah urusan ruhani. Dan kalau itu ruhani sebenarnya itu adalah urusan Allah dan Rasul. Lalu gimana caranya? Caranya ya beragama ini. Kalau beragama gimana caranya? Sambunglah, kamu selalu sambung. Diajak selalu sambung antara rasa, nikmat, kesadaran yang dalam hati ini dengan Rasul dan Allah. Dengan Allah dan Rasul. Maka lalu diingatkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikat itu nyambung kepada nabi, kepada rasul. Maka mukmin kamu semua gitu kan. Sambunglah hatimu, ingatanmu itu sambungkan dengan Allah dan Rasul. Maka lalu kamu nanti akan menjadi jujur, kamu menjadi ikhlas, kamu lalu menjadi istiqomah, kamu lalu kemudian menjadi berjiwa yang hidup. Ini agama itu menghidupkan. Kalau agama itu lalu kemudian malah justru mengganggu, bermusuhan, menganggap rendah, apalagi ngebom macam-macam pilihan. Itu sebetulnya sudah itu bukan wilayah agama sebetulnya. Itulah yang akan diselesaikan oleh agama. Itu yang akan diselesaikan oleh agama. Kok lalu kemudian agama menjadi radikal? Agama tidak radikal. Agama itu memperbaiki hati yang ada di dalam dada ini dan dimulai dari dirinya sendiri. Karena itu sebenarnya kalau kita mengeluhkan bangsa Indonesia kok menjadi seperti ini, korupsi ada di mana-mana, tipu menipu ada di mana-mana, merendahkan di mana-mana, konflik ada di mana-mana, macam-macam tidak amanah, gejala dia di mana-mana. Memang tidak ada lain, Mas Habib, kecuali agama itu datang dari Allah yang punya jagat raya ini. Ini bukan, agama itu bukan hasil diskusi, hasil seminar, hasil, ini dari agama itu dari Allah. Allah memberitahu agar kamu hidup di dunia ini menjadi aman, menjadi murah, gitu kan? Maka lewat agama ini sebetulnya. Dan ini sebenarnya
memang tidak bisa bim salah bim ya, tapi harus dilatih lewat pendidikan. Pendidikan apa itu? Satu di antaranya adalah puasa ini. Karena itu kalau Mas Habib menanyakan bagaimana kaitan puasa dengan pendidikan, ya memang puasa itu adalah mendidik. Yang dididik itu adalah hatinya, bukan hati sebetulnya, apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati itu manakala selalu sambung dengan orang yang mulia, ialah Rasulullah itu kan yang paling mulia, yang berakhlak mulia. Akhlaknya itu akhlak yang agung. Ya, bergabung dengan akhlak yang agung, maka dia nanti akan terkontrol sebetulnya yang ada di dalam hati. Karena itu mendidik hati ini tidak cukup lewat pendidikan, apalagi hanya pendidikan formal. Lewat berapa jam ada di sekolah itu. Maka lalu kemudian yang terjadi makin tinggi jenjang pendidikan, penyimpangannya juga makin besar. Kalau itu yang paling jujur bukan S3, S2 dan S3, yang paling jujur ternyata adalah natikan. Matur nuwun sangat Prof. Imam, ini betul-betul mencerahkan. Saya walaupun saya ini dosen berpuluh-puluh tahun baru sadar hal itu. Dan setiap hari kita melihat itu, fakta itu. Saya kira cukup, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada